Kematian Awe meninggalkan duka mendalam dan trauma bagi Mujiati dan keluarga. Pasalnya, peristiwa yang menimpa anak sulungnya ini terjadi saat ia dan Rusiman suaminya sedang berjualan kopi keliling. Pekerjaan Mujiati dan suaminya membuat mereka seringkali terpaksa meninggalkan ketiga anaknya di rumah tanpa pengawasan. Sekarang ini saya mau dagang ajak. Saya nggak tega pun dua pun ini sekarang ajak. Tak ajak pun saya sini nggak bisa ninggal anak lagi, nggak bisa. Mau ikut aja entah mau dagang mau apa ikut. Sekolah yang jemput. Pulang jemput, itu doang. Peristiwa jatuhnya konblok di sekitar Rusun Kemayoran tahap 3 juga meresahkan warga Rusun. Pasti, kalau ketakutan, khawatir, pasti saya kan punya anak ya. Apalagi kejadian itu kan tadi sudah bilang tempat pas anak saya itu nunggu Gojek. Sebenarnya kan dari pihak warga Rusun sendiri kemarin sudah didatangi, kita sudah bela sungkawa juga, sudah mengucapkan ya kita turut berduka lah ya, namanya musibah begini nggak ada yang mau kan Mas. Tinggal kita jaga diri, terus jaga juga keluarga kita, jangan sampai hal begini terulang lagi, gitu aja sih. Dalam lingkungan Rusun, pihak pengelola punya tanggung jawab besar untuk membuat fasilitas-fasilitas penunjang keamanan dan keselamatan di lingkungan Rusun. Memang sudah disiapkan antisipasi, yaitu pembikinan kanopi-kanopi itu di sebelah gedung tuh ada kanopi-kanopi kan. Kanopi-kanopi, jadi misalkan ada barang terlempar itu nggak langsung jatuh ke bawah, minimal ke kanopi dulu. Kalau penyuluhan itu dari lama sudah kita pasang penyuluhan supaya tidak membuang sampah sembarangan, tidak menjemur sembarangan, terus tidak memasang AC sembarangan. Udah ada tata tertibnya ada di atas. Ketika ada kebiasaan-kebiasaan buruk, membuang sampah, membuang segala sesuatu yang tidak pada tempatnya, ini pertanyaan ada yang menegur tidak? Ada yang memberi peringatan tidak? Kalau misalnya di rumah susun yang seperti itu masih ada kebiasaan seperti itu, berarti memang harus diakui pengelolaannya masih lemah. Pelajaran dari kasus ini, semestinya pihak pengelola Rusun lebih meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan Rusun agar tercipta kenyamanan bagi warga Rusun dan bagi warga sekitarnya. Ya kita sih kemarin kan sempat ada kita ada musyawarah juga ya, silaturahmi orang-orang Rusun tahap 3 juga kan soal masalah ini. Nah akhirnya tuh kita adainlah forum musyawarah yang akhirnya kita tuh merujuk ke harapan ada beberapa poin yang kita mau ajukan ke BP3K untuk diperbaharui, direview atau apalah, kayak contohnya CCTV, terus keamanan juga. Karena memang dari ketua forum silaturahmi kita juga selalu mengupdate tentang tindak lanjut kejadian ini, karena kan kita juga ngerasa dirugikan Mas gitu. Jadi sekali lagi esensinya adalah tinggal di rumah susun pun menanamkan nilai-nilai baru. Bahwa di situ yang didorong adalah nilai-nilai kebersamaan, empati, kepedulian. Kalau masih ada yang tidak peduli, berarti sebetulnya mentalnya belum siap untuk tinggal di rumah susun. Hingga kini kasus tewasnya Awe masih menjadi teka-teki lantaran kurangnya petunjuk yang mengarah pada pelaku. Nah, tentu kita harus lihat bahwa hukum itu mengandalkan pada dua hal, saksi dan bukti. Saksi tentang adanya orang yang melihat, dan bukti bicara mengenai ada nggak hal lain, petunjuk, surat-surat, rekaman, ya, CCTV yang bisa mengarahkan pada bahwa dialah pelakunya. Nah kalau kemudian ternyata saksi tidak ada, juga tidak ada petunjuk yang mengarahkan pada si A sebagai pelakunya, maka memang saya kira hukum harus menghadapi kenyataan yang pahit dan lalu kemudian membuat kepolisian sampai pada yang namanya cold case, kasus S atau kasus yang dipeti S kan. Dengan satu harapan adalah ke depan ada saja hal-hal yang ditemukan ya. Dan semua pihak memiliki harapan besar agar para penegak hukum berhasil mengungkap kasus ini hingga tuntas. Setelah kejadian ini ya, pandangan kita ya pengen tinggal tunggu tindak lanjut dari polisi aja gitu. Karena kan memang kita semua udah serahkan ke kepolisian. Ya sudah pasti ada pengawasan lebih lanjut, mengingat dari pihak pengelola rusun sudah kita periksa, sudah kita berikan masukan, keamanan sendiri di sana supaya ya akan lebih ketat gitu.
Nah, jangan sampai ada lagi terjadi yang sembarangan orang membuang sembarangan dari atas. Aku minta tolong ya Bapak polisi dari sini juga cepet pelakunya ditangkap juga Pak, tolong. Dan satu saat korban lagi ada jadi lagi gitu. Enggak, tolong saya mau menuntut lagi. Kasus jatuhnya konblok dari rusun yang memakan korban jiwa ini masih menjadi teka-teki. Namun sepatutnya pihak kepolisian harus mengungkap kasus ini agar hukum dapat ditegakkan, agar lingkungan rusun kembali nyaman dan aman.